Halo guys, welcome back to TikTok. Thursday itu Kamis, Talk itu ngobrol. TikTok. Hari ini kita kedatangan teman kita namanya Jeremia Oki Milano. Dia berusia 17 tahun dan kisah hidupnya sangat menarik dan memberkati kita semua. Umur 15 tahun, mamanya harus pergi meninggalkan dia karena menjadi tahanan narkoba. Dan bahkan papanya juga pergi meninggalkan dia ketika dia berumur 16 tahun. Bahkan bukan hanya pergi, membawa uang dan juga membawa motornya Oki. Mari sama-sama kita dengarkan kesaksian Oki hari ini. Halo Oki. Halo Bang, Apa kabar? baik. Coba dikenalin dulu ke teman-teman nama kamu, sekolah kamu, dan udah berapa lama di Eco Generation. Nama aku Yeremia Oki Milano, sekolah di SMK jadi ketiga, udah sekitar 2 tahunan masuk di Eko. Nah, kan kisah hidup kamu ini menarik banget kan. Coba diceritain dong apa yang terjadi ketika kamu umur 1-15 tahun. Waktu aku umur segitu, aku tuh kayak merasa di rumah tuh bukan tempat aku, mamaku sama papaku soalnya suka berantem gitu, salah keuangan, habis bikin gede gitu ya kan. Jadi aku merasa aku kayak buat tempat pelariannya kayak ke teman, main apa, padahal itu kayak ngebelok lah. Dan apa yang terjadi ketika kamu main sama teman-teman kamu? Aku di situ mulai masuk komunitas nggak jelas, mulai coba-coba pakai narkoba, terus ya gitu deh, Pokoknya jadi nggak benar ya. nggak benar. Nah ini menarik nih. Kamu bilang kamu pakai narkoba di usia SMP gitu ya. Dan ketika kamu umur 15 tahun, kamu juga akhirnya mamamu ketangkap gitu karena pengedar narkoba. Nah, apa perasaan kamu saat itu? Maksudnya, apa yang benar-benar kamu rasain? Waktu itu ya aku ngerasa kaget gitu, kok mamaku bisa ya kayak gini, padahal mamaku tuh aku taunya mamaku bener lah. Terus mamaku suka ngerokok gereja gitu kan, waktu itu aku juga suka jalan ke gereja. Waktu dengar mama ketangkep tuh kaget banget itu, bingung kalau nggak ada mama siapa yang ngurusin, sama papa begitu, papaku kayak kurang peduli. Nah, gimana secara spesifiknya, kronologinya, mamamu tuh bisa ketangkep gitu? Apa yang terjadi saat itu? Kalau kronologinya saya kurang tahu kok. Taunya cuma mama tuh kalau pulang ke kampung bilangnya mau urus surat-surat atau urusan yang lain. Karena di kampungnya di kampung mana? Tegal itu mama punya saudara, aku kira ya baik-baik aja gitu. Oh, jadi selama ini mamamu suka ke Tegal gitu alasannya untuk jenguk saudara Iya. atau urus-urus surat. Padahal Taunya jual narkoba gitu. menjadi kurir gitu. Iya, nggak tahu jual, nggak tahu kurir atau gimana. Oke. Dan ketika tangkap itu gimana gitu? Kayak kamu sedang ngapain gitu? Kamu lagi di rumah atau di mana? Aku waktu itu ya biasa kan, aku biasa main warnet gitu. Aku tapi suka chat mama, kok biasa jam 7 sampai jam 10 itu mama suka ngabarin, kok ini nggak ngabarin, nggak ngechat, nggak nelpon, ditelepon balik juga nomor nggak aktif. Tiba-tiba waktu sekitar jam 12 atau jam 1-an mama telepon, mama ketangkep sambil nangis, mama minta maaf Ki, mama kayak gini. Wow. Jadi waktu itu ceritanya izin pulang kampung tapi tahu-tahu nggak pulang beneran gitu ya. Taunya malah jual gituan narkoba. Terus apa yang terjadi sekarang di mamamu di mana dan apa yang terjadi? Mama aku ya di kampung gitu, jalanin hari-harinya di lapas narkoba. Dituntut berapa tahun? Mama aku dituntutnya 20 tahun, tapi dihukumnya tuh diketoknya cuma 8 tahun. 8 tahun penjara ya. Wow, ini menarik nih. Terus 1 tahun kamu harus tinggal sama papa kamu sampai umur 16 tahun, dari umur 15 tahun. Terus papa kamu juga kamu bilang pergi tinggalin kamu, bahkan bukan hanya pergi, bawa juga uang kamu dan juga motor kamu digadein. Ya, Itu gimana secara pribadi kamu tuh gimana? Apa yang kamu rasakan?
waktu itu ya kaget aja kan, waktu itu kan papa cuma orang terdekat kan, tapi kok bisa ngehianatin lah gitu, kayak ngehianatin kayak gitu. Jadi wah ini orang kurang ajar banget papaku, sampai aku kayak benci banget waktu itu papaku. Bisa bawa kabur motor, bawa tabungan aku, bawa kabur. Terus bawa motor, bawa uang untuk? Ya taunya pas itu aku belum kabur sih waktu itu cuma taunya papa nyuri gitu lah kan, aku bilang nyuri, ngambil uang aku di tabungan aku, taunya buat pakai narkoba. Di situ aku berantem tuh kan sama aku, cuma dulu doang. Terus aku kan papaku pakai narkoba dari aku kecil kayaknya, jadi kayak otakku udah kena gitu. Jadi kalau dia ngobrol ya cuma bikin sakit hati doang gitu, kayak dia nggak mau disalahin, dia ngapain dia paling benar. Jadi aku malah aku keluar, tapi sehari seterusnya dari berikutnya aku kan pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah tuh taunya papa udah nggak ada, nggak tahu kemana. Kalau tuh pokoknya udah pergi, terus bawa motor kamu, bawa uang kamu, dan pokoknya nggak tahu kemana gitu. Nggak tahu. Wow. Nah ini menarik nih guys. Jadi Oki dulu pas SMP dia sempat pakai narkoba, dan ketika umur 15 tahun mamanya juga ternyata tertangkap menjadi pengedar, menjadi kurir. Lalu di umur 16 tahun, selama ini papanya juga udah pakai narkoba dan akhirnya memutuskan untuk tinggalin dia dengan seorang adiknya. Nah coba ceritain keadaan sekarang gitu, kamu harus tinggal sama adik kamu, apa yang terjadi gitu, gimana urus keseharian kamu? Kalau ngurusin aku ya aku belajar buat ngatur keuangan tuh buat sangat-sangat irit lah gitu lah. Pokoknya yang dulu aku waktu mama masih suka jajan apa, sekarang juga kayak udah jarang jajan. Tapi aku juga apa namanya ya masih berterima kasih aja sama Tuhan karena masih bisa rawat aku, masih kadang masih kayak ada uang masuk, nggak tahu siapa yang ngirim, atau tante tapi tiba-tiba masuk ke rekening ya kan. Jadi selama ini kamu hidup bergantung benar-benar sama om, sama tante, Ya. sama kakak kamu juga ya. Aku. Wow, menarik nih. Dan gimana gitu loh, maksudnya selama setahun ini apa yang benar-benar kamu rasain gitu, perjumpaan pribadi apa yang sama Tuhan yang benar-benar kamu alami? Ya Tuhan masih ngasih aku gitulah kayak uang gitu, masih bisa ngasih aku kayak makan gitu. Waktu mama tangkepan aku juga bingung, wah ini gue makan dari mana, dapat uang dari mana. Tapi ya Tuhan punya jalannya sendiri, Tuhan selalu nolong itu, nggak pernah cepetan atau terlambat, Selalu tepat pada waktunya. iya. Dan apa yang menjadi komitmen kamu nih untuk kedepannya? Apa yang kamu mau lakukan? Yang aku mau lakukan ya aku nggak mau lah terjerumus ke kayak orang tua aku, papa aku, semua mereka kan kayak semua di keluarga aku kayak terikat banget tuh sama narkoba. Ya aku harus bisa lah stop sampai di sini. Stop sampai di sini, Iya. stop sampai kamu ya. Sampai adik aku juga. Wow, luar biasa. Dan apa yang menjadi pegangan kamu selama ini? Kayak siapa yang support kamu banget selama ini? Yang selalu support aku ya mamaku. Setiap siang tuh mamaku telepon lewat wartel dari lapas. Suka kalau aku ada masalah aku suka cerita, tapi mamaku ya suka support gitu. Suka kayak ini jangan anggap cobaan tuh sebagai hukuman, tapi anggap ini buat diri kamu jadi yang lebih baik, bahkan bisa menjadi sempurna, kata mamaku gitu. Selalu mamaku bilang kayak gitu. Oh, malah bahkan mamamu yang menguatkan kamu dari dalam sel. Terus apa peran gereja yang kamu lihat selama ini? Kayak kamu merasa bertumbuh nggak selama ini? Ya, aku merasa banget bertumbuh karena aku masuk IF. Waktu itu waktu baru mamaku ketangkep narkoba, aku itu ketemu sama Kowawan. Kowawan bilang, aku cerita kan semua, terus Kowawan bilang gini, aku nanya Kowawan, kok kenapa ya kok gue bisa dikasih cobaan kayak gini? Terus Kowawan bilang, ya karena Tuhan tahu lu kuat, jadi lu hebat.
Karena Tuhan gak kasih pencobaan lebih dari atas kemampuan manusia. Dan kamu bersyukur gak dengan kehidupanmu sampai sekarang ini? Bersyukur karena Tuhan masih rawat saya, masih jaga kesehatan, masih kayak gitu. Nah, ini menarik ya guys. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melebihi batas kemampuan manusia. Jadi benar-benar Tuhan tuh peduli sama kita, bahkan sampai cerita hidup kita dia tahu. Dia nggak akan pernah kasih cobaan melebihi batas kemampuan manusia. Kalau mungkin ada teman-teman hari ini yang lupa bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan karena kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Tuhan mau menyertai kita, Tuhan mau sayang sama kita. Shalom.